Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tentang prospek pengadilan agama pada era reformasi yang beranggotakan Alfiyatun Naimah dengan NIM 2021211078 dan saya sendiri yang bernama Kibayus Novel Arsya Akbar Pamudi dengan NIM 2021211081. Yang pertama, peradilan agama dan mahkamah syariah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, eksistensi peradilan agama dan mahkamah syariah yang ada di Indonesia, tugas pokok dan fungsi utamanya pun tidak berbeda jauh, yakni menegakkan hukum keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum. Pada mahkamah syariah mempunyai kedudukan dan kewenangan yang unik dan tidak semua dimiliki oleh pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya yang ada di Indonesia. Sehingga tidak heran jika dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku keberadaannya mahkamah syariah tersebut dikualifikasikan sebagai salah satu pengadilan khusus. Yang kedua, kedudukan dan eksistensi peradilan agama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap dalam kurung double vote system. Masuknya pihak eksekutif dalam kekuasaan kehakiman mengakibatkan peradilan tidak independen. Karena itu kompleksitas permasalahan seputar sektor peradilan di awal reformasi berkaitan dengan format yuridis, format permisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dan eksekutif. Hal yang penting dilakukan adalah berkaitan dengan penguatan kekuasaan kehakiman dalam perspektif kelembagaan dan teknis administrasi peradilan agama. Kedudukan dan eksistensi mahkamah syariah. Eksistensi mahkamah syariah memiliki pijakan filosofis yang kuat. Diberlakukannya syariat Islam di Aceh membawa konsekuensi akan adanya lembaga peradilan dalam kurung mahkamah syariah dikaji dari sistem hukum. Maka eksistensi mahkamah syariah merupakan keharusan karena lembaga peradilan merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Peradilan agama diganti dengan mahkamah syariah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan daerah istimewa Aceh. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nongro Aceh Darussalam dan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah merupakan pelaksana dari peradilan syariat Islam di Aceh yang berada dalam lingkungan peradilan agama dan dalam sistem peradilan nasional. Selanjutnya yaitu peluang dan tantangan peradilan agama dan mahkamah syariah. 1. Peluang dan tantangan peradilan agama atau PA. Perkembangan peradilan agama di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan hukum Islam menjadi hukum nasional, dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran hukum yang mendasari proses legislasi berlakunya hukum Islam. Penguatan peradilan agama pada masa reformasi tampaknya semakin mendorong kelembagaan peradilan agama menjadi satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung dan sejajar dengan peradilan lainnya. Untuk meningkatkan peran dan fungsi aparatur penegak hukum pada peradilan agama, pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukan hanya segi pengembangan organisasi, kelembagaan, dan sarana prasarana. Jika sebelumnya peradilan dianggap terbelakang, maka di era reformasi menjadi sejajar dengan peradilan negeri. Memasuki fase era reformasi, kewenangan peradilan agama diperluas untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006. Yang kedua, yaitu peluang dan tantangan mahkamah syariah. Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan, yaitu
tentang peran Mahkamah Syariah sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 menjelaskan bahwa peradilan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah yang juga merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Adapun substansi yang sangat penting dengan lahirnya undang-undang dimaksud adalah ketentuan bahwa peradilan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah mahkamah syariah yang dinyatakan sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Itu upaya-upaya konkret menjadikan PA dan mahkamah syariah menjadi institusi terhormat. 1. Upaya-upaya peradilan agama sebagai institusi terhormat. Lembaga peradilan agama di Indonesia sebenarnya sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, karena pada waktu itu Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda, maka keberadaan peradilan agama sangat diwarnai oleh kepentingan pemerintah Belanda. Kadang berbenturan dengan aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya menganut agama Islam. Setelah Indonesia merdeka, eksistensi peradilan agama belum mantap dibandingkan dengan peradilan lainnya, hingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Setelah itu, peradilan agama benar-benar mantap dan mempunyai status hukum yang kuat dan memiliki kedudukan yang sama dan setingkat dengan peradilan-peradilan lainnya, dengan kekuasaan dan wewenang yang berbeda. Yang kedua yaitu upaya-upaya mahkamah syariah sebagai institusi terhormat. Sebagai upaya mewujudkan syariah Islam di Aceh, pemerintah daerah Aceh mengeluarkan konun, yaitu peraturan daerah di Provinsi Aceh. Upaya pemerintah Aceh mewujudkan pengaturan syariat Islam tersebut adalah melalui mahkamah syariah. Kedudukan mahkamah syariah di Aceh didasarkan pada keputusan presiden. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulannya. Selanjutnya, khusus bagi peradilan agama, pelaksanaan pemindahan lembaga peradilan agama ke Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan keputusan presiden. Pada keputusan ini menetapkan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Provinsi, dan Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung. Pada akhirnya, semangat keberadaan lembaga peradilan, khususnya peradilan agama yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan independen, setidaknya tercerminkan pada era reformasi melalui perubahan kedudukan di bawah Mahkamah Agung secara mutlak. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.